jam 19. Pak Andika, suaranya masih kecil sekali, mohon maaf. Pak Andika? Ya, mohon maaf, sudah jelas, Bu? Oke, sudah jelas, Pak. Bisa dimulai, Pak. Baik, terima kasih. Sudah lewat waktunya 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara nih, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak sekali nih. Puji syukur, alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat sempat dan nikmat sehat untuk bisa belajar bersama melalui kegiatan webinar pada malam hari ini. Dan malam hari ini merupakan webinar Kukubar episode ke-7 ya. Episode ke-7 bersama diri Andika Faris yang akan memandu jalannya webinar selama 2 jam ke depan. Baik, Andika, suaranya kurang keras. Bergabung juga yang sudah ada di kanal YouTube ya. Sebelumnya agar kegiatan malam hari ini berjalan dengan lancar, mari kita semua berdoa sesuai dengan keyakinannya dan agamanya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sesi berikutnya sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada semua peserta yang hadir diharapkan dengan posisi tegak. Silakan Pak Buyung. Yang pas pro. Aku berdiri pandu Indonesia kebangsaan anakku Baik, terima kasih Ibu Tanti sudah memutarkan mewakili Bapak Buyung ya. Nah, Bapak Ibu sangat antusias sekali ya pada malam minggu ini yang seharusnya kita malam mingguan ya sama keluarga, tapi Bapak Ibu di sini semangat hadir untuk ikut belajar bersama teman-teman guru lainnya seluruh Indonesia ya.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, saya ada sedikit pantun nih untuk Bapak Ibu di rumah. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun ya. Pulang kerja langsung mandi, siap kencan di malam Sabtu. Bapak Ibu sudah gunakan akun Belajar ID untuk mendukung tahun ajaran baru. Oke, terima kasih. Acara hari ini merupakan rangkaian webinar Kokobar, Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu ya. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini, pada sesi webinar Kokobar ke-7 ini, akan mengulik terkait topik digitalisasi manajemen sekolah berbasis akun Belajar ID dengan Molah Gati. Molah Gati itu merupakan apa ya? Kayaknya penasaran nih Molah Gati. Sebenarnya di episode sebelumnya sudah dibahas terkait Molah Gati ini yang diperkasai oleh narasumber kita nantinya. Nah, digitalisasi manajemen sekolah berbasis akun Belajar ID ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan yang mendukung sekolah dalam mempersiapkan dan membuat manajemen sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, untuk rangkaian webinarnya, di sini ada 4 sesi ya Bapak Ibu. Yang sesi pertama itu 8 Juli. Pada tanggal 8 Juli, tepatnya hari ini, itu merupakan webinar Kokobar Molah Gati Part 1 yang akan membahas terkait materi konsep membangun manajemen sekolah. Nah, di dalamnya ini pastinya ada branding sekolah ya. Sepertinya menarik ini. Kemudian di sesi kedua, pada tanggal 10 Juli itu akan ada part 2-nya, di mana akan membahas tentang optimalisasi Molah Gati dengan akun Belajar ID. Dan pada sesi ketiganya, tanggal 12 Juli, di sini ada refleksi Molah Gati dan sosialisasi terkait pembatik. Nah, pembatik ini apa ya? Pembatik ini merupakan pembelajaran berbasis TIK. Nantinya bisa kita ikuti di tanggal 12 Juli. Nah, dan acara yang paling penting Bapak Ibu, di sini ada webinar bersama komunitas belajar Platform Merdeka Mengajar pada tanggal 14 Juli, di mana materinya akan membahas yang sangat menarik ya tentunya ya, yang cukup diresahkan oleh para guru-guru untuk membuat modul belajar yang terdiferensiasi. Nah, di dalamnya juga ada inovasi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya pada tanggal 14 Juli ini. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar mulai dari sekarang melalui tautan yang sudah ada di layar. Atau bisa langsung ketikkan s.id/makeren, M-A-keren. Wah, keren nih. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini? Nah, dari rangkaian webinar ini, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan e-sertifikat 32 JP. Ini yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan NTB ya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan kelas pelatihan eksklusif terkait bagaimana membangun manajemen sekolah berbasis digital. Wah, jadi sekolahnya sudah digitalisasi ya nantinya ya. Kemudian Bapak Ibu di sini berkesempatan untuk berkolaborasi dengan penggerak komunitas di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir tentunya Bapak Ibu bisa membranding sekolahnya secara gratis berbasis digital. Dan nantinya juga akan terintegrasi akun Belajar ID. Bapak Ibu yang saya hormati, Kokobar ini sepertinya baru ya di telinga Bapak Ibu. Kokobar ini merupakan wadah atau kolaborasi antar komunitas Merdeka Belajar yang berupa kegiatan berbagi dari penggerak komunitas baik luring maupun daring, dan menjadi kegiatan untuk mendukung pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi di Kokobar ini sementara ada 8 penggerak komunitasnya Bapak Ibu. Nah, kultur di dalam Kokobar ini yang pastinya penggeraknya itu mau belajar
rendah hati, kemudian senantiasa bergotong royong, dan juga senang berbagi, dan yang pastinya saling berkontribusi. Nah, Bapak Ibu, khusus penggerak komunitas, jika ingin menjadi bagian dari Kokobar, silakan Bapak Ibu bergabung mengisi formulir melalui tautan s.id/kokobar, huruf kecil semua Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa langsung akses tautannya dan bisa mengisikan sesuai dengan formulir yang dibutuhkan, yang diinginkan seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita sudah masuk ke sesi sambutan. Untuk sesi sambutan sendiri kepada Bapak Samsul, kepada Bapak Agus Siswo Aji Utomo, Kepala BTIDP Dinas Dikbud Nusa Tenggara Barat. Apakah sudah hadir Bapak? Sudah Mas Andika? Sudah, alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih, selamat datang Bapak Agus. Kayaknya lebih enak panggil Bapak Agus di sini. Bapak Agus yang terhormat, kepada Bapak Agus Siswo Aji Utomo untuk memberikan sedikit gambaran terkait implementasi kurikulum Merdeka dan manajemen sekolah berbasis akun belajar ID ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya masih dalam perjalanan jadi agak gelap ini. Pertama-tama yang saya hormati narasumber Pak Samsul Fahrozi yang malam hari ini berkenan hadir dan membersamai kita semuanya untuk meningkatkan kompetensi ilmu pengetahuan kita dalam tema digitalisasi manajemen sekolah berbasis belajar ID. Dan yang saya hormati pula Mas Andika selaku moderator, dan yang tidak kalah saya banggakan, saya teladani Bapak Ibu guru hebat luar biasa, pendidik manusia-manusia berperadaban yang kelak akan mengantarkan siswa-siswi kita menjadi manusia berperadaban yang paripurna. Sejenak mari kita manjatkan rasa syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan intinya adalah memberikan kesempatan sehingga malam hari ini kita bisa bertatap maya dalam acara webinar kali ini, di mana tema kali ini adalah tema bagaimana kita semuanya bisa menerapkan molah gati ya. Molah gati ini bukan kata dalam bahasa Sasak ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi ada kepanjangannya yaitu manajemen sekolah berbasis digital terintegrasi akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menjadi pertanyaan menarik kenapa kita hari ini selalu didengung-dengungkan dengan yang namanya digitalisasi. Ada platform teknologi pendidikan dan lain sebagainya. Maka saya ingin mengajak sebelum kita semuanya masuk pada sesi yang lebih serius, bahwa memang hari ini kita sudah berada dalam era revolusi industri. Kita mungkin mengatakan 4.0, dan sebentar lagi kita akan masuk sesi 5.0 di mana penggunaan teknologi, komunikasi, dan informasi ini sudah sangat maju sekali dan terus berkembang. Kalau dulu kita masih mengenal masa-masa zaman analog, TV hitam putih, dan sebagainya, maka hari ini semuanya sudah berubah. Semuanya serba terdigitalisasi. Ya. Nah, bahkan sekarang kita mulai telinga ini tidak asing dengan istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau kalau kita mengatakan AI. Kemudian kita yang emak-emak mungkin senang dengan e-commerce ya, suka belanja-belanja all shop dan sebagainya. Atau bahkan kita sering mengenal istilah ada big data ya, adanya data yang sangat raksasa, kemudian teknologi finansial dan lain sebagainya. Pun ternyata dalam dunia pendidikan hari ini hidup kita, apalagi pasca pandemi COVID, ini sudah bergerak menuju transformasi pendidikan yang kita mulai mengenal istilah platform teknologi pendidikan. Ya, hari ini kita mulai menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yang mana itu semuanya tidak akan lepas dari
platform teknologi pendidikan yang sudah digagas, dicanangkan oleh kementerian. Pun di dalam dunia pendidikan, khususnya di satuan pendidikan, Bapak Ibu guru sekarang mulai dipush ya, dalam tanda kutip mulai dipaksa untuk mulai literate dengan yang namanya digital ini. Dulu mungkin kita sudah cukup kayaknya mengajar itu dengan papan tulis, dengan kapur, whiteboard, dan lain sebagainya. Maka hari ini kita dituntut bagaimana teknologi ini mulai masuk dalam pembelajaran sehingga menghasilkan bahan ajar, materi pembelajaran yang menarik, yang pada akhirnya harapannya nanti materi-materi yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada anak-anak dan pada akhirnya capaian pembelajaran bisa kita capai bersama-sama. Nah, tidak hanya dalam aspek pembelajaran Bapak Ibu, dalam hal administrasi atau manajemen sekolah yang lain, ternyata kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai beralih dari yang namanya manual menjadi terdigitalisasi. Kalau dulu kita mungkin bangga bisa mengetik Word, Excel, dan lain sebagainya, kemudian dikirim file dan sebagainya, maka menjadi pertanyaan bagaimana kalau komputer, laptop kita tertinggal di sekolah, sementara pimpinan kita, teman kita membutuhkan saat ini juga. Nah, makanya acara malam hari ini sungguh acara yang tepat bagi kita semuanya, yang mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk berusaha bagaimana kita dengan mudah bekerja work everywhere, bekerja di mana saja, kapan saja, mengirim data dari mana saja. Yang penting kita memegang gadget, laptop, dan terkoneksi internet, maka kita bisa saling sharing, berbagi praktik-praktik baik, ya, tidak harus kemudian harus ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, tidak salah, makanya pembicara malam hari ini ada Pak Samsul Fahrozi. Beliau ini adalah di samping kepala sekolah yang berprestasi di Kota Mataram, beliau ini menjadi kapten belajar ID di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kalau kita melihat CV beliau, kemudian prestasi beliau sudah banyak sekali. Sehingga mudah-mudahan malam hari ini Pak Oji, ya, panggilan akrab beliau, berkenan membersamai kita selama 3 sesi ke depan, ya, termasuk malam hari ini, yang mudah-mudahan kita bisa semakin tahu, merasakan manfaatnya, apa sih sebenarnya di balik digitalisasi manajemen sekolah itu sendiri. Dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat malam hari ini yang kita dapatkan bisa kita terapkan, yang pada akhirnya bisa memajukan dunia pendidikan, paling tidak di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Mari kita luruskan niat, kita coba tahan mata kita dari kantuk. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Oji yang nanti selama beberapa menit ke depan berkenan menyampaikan materi. Kemudian Mas Andika selaku moderator, mudah-mudahan sabar ya mendampingi teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat luar biasa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Agus. Ini dari Bapak Agus ini saya belajar, kita semua belajar bahwa beliau saat ini sedang dalam perjalanan tapi masih bisa menyempatkan sedikit waktunya untuk kita semua, untuk membersamai kita semua, memberikan support dan semangat. Ini menandakan kalau kita adalah pembelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali Bapak Agus. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saat ini saya sedikit sedikit spill ya. Tadi ada platform-platform digital dari Kemdikbud yang sudah disediakan. Nah, kira-kira platform apa aja ya Bapak Ibu ya? Yang saya tahu itu platformnya juga ada banyak saat ini ya. Salah satunya ada platform Merdeka Mengajar yang bisa kita akses untuk belajar kurikulum Merdeka. Di dalamnya juga sudah ada lengkap. Kemudian ada platform apa lagi ya? Raport pendidikan. Nah, raport pendidikan semuanya juga sudah bisa akses, tidak hanya kepala sekolah saat ini, tapi guru juga bisa melihat gimana kondisi sekolahnya, apanya yang kurang, yang perlu dibenahi. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu bisa memonitor atau melihat kualitas sekolahnya masing-masing melalui raport pendidikan yang sudah disediakan. Kemudian ada apa lagi ya? Ada Arkas. Nah, Arkas itu merupakan aplikasi untuk mengelola dana BOS ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada Siplah, seperti itu untuk belanja terkait kebutuhan sekolah. Kemudian ada Kampus Merdeka juga
sebagai platform dari Kemdikbud ya. Kemudian Tanya Bos. Nah, itu terkait dana bos, bisa tanya di platform Tanya Bos sendiri. Dan yang terakhir yang paling sepertinya setiap hari kita bersentuhan langsung. Platform apa itu ya? Platform Google Workspace for Education atau akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu, di akun belajar ID ini yang kurang lebih sudah 3 tahun ya kita bersentuhan langsung dengan akun belajar ID ini. Sudah berbuat apa saja sih dengan akun belajar ID? Apakah sudah di sekolahnya sudah diaktifasi semua? Coba saya mau tanya. Yang masih belum aktivasi akun belajar ID boleh kasih icon ketawa, mungkin ketawa yang belum aktivasi. Oh, Pak Samsul Fahrozi masih belum. Wah, ini nggak mungkin ini, seorang kapten masih belum aktivasi akun belajar ID, itu masih tidak mungkin. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau yang sudah aktivasi dan menggunakan akun belajar ID, kasih jempolnya dong. Jempolnya dong. Wah, banyak sekali ya. Wah, dari 42 yang hadir malam ini, ternyata semuanya ini rata-rata sudah menggunakan akun belajar ID. Oke, Bapak Ibu. Nah, di webinar Kokobar sesi ini sangat menarik, Bapak Ibu. Sepertinya tidak kita dapatkan di webinar lainnya. Karena apa? Karena dengan akun belajar ID yang sudah disediakan oleh Kemdikbud ini, jika kita mengelola atau mengoptimalisasi dengan baik, akan menjadi sebuah branding di sekolahnya. Kita bisa memanajemen sekolah cukup dengan akun belajar ID. Nah, untuk lebih detail dan lengkapnya, saya perkenalkan dulu di sini ada narasumber kita yang merupakan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dari SDN 23 Ampenan. Beliau adalah Bapak Samsul Fahrozi. Nah, ini merupakan sebuah inspirasi ya bagi kepala sekolah di seluruh Indonesia. Beliau sangat produktif menurut saya, dan kreatif inovatifnya itu sudah luar biasa. Beliau juga seorang duta teknologi Kemdikbudristek dan juga kapten belajar ID Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk pengalamannya ini sudah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau merupakan tutor guru pembelajar, Gupres nasional, duta teknologi, peserta 1.000 guru ke luar negeri. Wah, ini luar biasa, ini cuma 1.000 guru ya yang ke luar negeri. Dan beliau juga salah satunya. Kemudian narasumber, penulis soal ujian nasional, pengajar praktik, guru penggerak. Wah, dan ini masih banyak lagi Bapak Ibu di bawahnya. Penghargaannya juga luar biasa sekali, banyak sekali. Untuk keahliannya, beliau Google Certified Trainer, Quizy Super Trainer, trainer pengembangan kompetensi guru, dan pengembang media pembelajaran digital. Wah, luar biasa sekali. Kasih aplaus dulu dong buat Bapak Samsul Fahrozi ini, Bapak Ibu. Nah, pasti materinya akan daging semua nantinya ya. Baik Bapak Ibu, untuk supaya kita lebih paham ya bagaimana manajemen sekolah dengan baik, cukup dengan akun belajar ID, dan beliau sebut dengan akronim Molgati. Nah, saya tidak akan banyak menjelaskan, biarkan beliau yang akan nantinya untuk menjelaskan secara detail dan lengkap. Baik, kepada Bapak Samsul Fahrozi, apa kabar Pak? Halo Bapak. Ya. Halo Pak Andika. Iya Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Siap untuk membersamai kami semua Pak. Sudah ada 250 yang akan belajar bersama di malam minggu loh ini Pak. Yang harusnya kita sangat siap, sangat. Iya. Wah, sangat siap. Baik, kepada Bapak Samsul Fahrozi, kepada peserta juga, jika ada pertanyaan nanti kita tanyakan di akhir sesi ya. Kepada Bapak Samsul Fahrozi, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Andika. Cek sound, terdengar jelas ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam salam ya warahmatullahi Ibu dan wabarakatuh. Bapak semua, para peserta webinar yang saya hormati. Waalaikumsalam Senang sekali warahmatullahi malam wabarakatuh. hari ini saya bisa bersama Ibu Bapak semua untuk berdiskusi. Dan sebenarnya materi ini sudah kami sampaikan kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Tapi itu hanya masih sebatas secara teoritis saja. Nah, malam hari ini kami akan mencoba kemudian untuk memberikan sebut saja tutorial ya untuk bagaimana memanfaatkan akun Belajar ID untuk digitalisasi manajemen sekolah. Nah, sebelum saya memberikan, ya anggap saja tutorial mungkin ya, nanti kita coba membuat bersama-sama. Barangkali saya ingin mengulas kembali terkait dengan selayang pandang dari Molahgati ini, karena barangkali mungkin ada yang baru tergabung malam ini dan tidak ikut pada malam sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya Molahgati ini itu adalah akronim dari manajemen sekolah berbasis digital terintegrasi ya. Jadi manajemen sekolah berbasis digital terintegrasi. Tapi kalau sebenarnya dari sisi makna bahasa, ini sebenarnya bahasa saya di daerah saya di Lombok, bahasa Sasak ini Bapak ya. Saya kebetulan dari suku Sasak di Pulau Lombok. Jadi Molahgati ini artinya mudah sekali ya, mudah sekali. Mungkin kalau Ibu Bapak di daerah lain, kalau mudah sekali itu bahasa daerahnya apa ya kira-kira kalau di daerah Ibu Bapak? Ya. Enteng pisan kalau di Sunda. Apa tuh Bapak Ibu? Silakan. Boleh di chat ya, boleh di chat Bapak ya, coba di chat. Boleh tuliskan ya di kolom komentar, baik di kolom chat. Silakan coba di kolom chat. Oh ini moda. Ini kayak kalau moda kayaknya bahasa Bima kayaknya. Oke, ada Citek, macam-macam chat. Ya macam-macam ya. Biasa ya. Iya, jadi memang beragam bahasa kita. Nyaman benar Bang kalau bahasa Sumbawa. Bali, gampang banget, gampang bener. Ini Madura ini gampang bener nih bahasa Madura ini. Gampang sekali gitu ya. Gampang sarai itu bahasa Madura. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas atensinya ya. Mudah-mudahan keberagaman kita ini yang bisa mempersatukan kita ya dalam webinar Kokopar pada malam hari ini. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, jadi Molahgati ini Ibu Bapak sekalian, tentunya kita berharap bahwa pekerjaan manajemen di sekolah itu menjadi efektif dan efisien. Dan di satu sisi sekarang di sekolah itu hampir 4,5 juta akun Belajar ID. Dan hampir semua guru itu hanya pernah login saja, belum pernah menggunakan, memanfaatkan. Nah, maka harapannya malam hari ini saya akan mencoba untuk memberikan solusi. Bagaimana kemudian agar akun-akun, khususnya akun PTK di sekolah itu digunakan setiap hari. Dan saya sudah mempraktikkan di sekolah, guru-guru saya di sekolah itu semuanya setiap hari pasti menggunakan akun Belajar ID. Nah, itu harapannya. Karena dari Kemdikbud sendiri itu memantau pemanfaatan dari akun Belajar ID ini ya. Nah, itu harapannya. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Yaitu dengan sistem Molahgati ini. Nah, ini adalah sistem Molahgati yang kami kembangkan di sekolah. Nah, biasanya kan di sekolah itu kalau kita kemudian biasanya kalau mau bikin surat keluar atau ingin penomoran surat itu kan biasanya itu apa namanya buku agenda suratnya tiba-tiba menghilang. Ketika dibutuhkan hilang, tapi ketika nggak kita perlu tiba-tiba muncul. Jadi datang tak diundang, pulang tak diantar gitu ya, buku agenda suratnya itu. Demikian juga ini apa namanya biasanya kalau mau rapat, rapat di sekolah, tiba-tiba notulen rapatnya hilang. Nah, pas nggak rapat, tiba-tiba muncul notulen rapatnya. Nah, maka malam hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana pemanfaatan akun Belajar ID untuk manajemen sekolah, kaitannya dengan hal-hal teknis dalam hal administrasi sekolah. Nah, maka inilah hadir inovasi yang saya sebut dengan Molahgati, manajemen sekolah berbasis digital terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Jadi karena
hampir semua manajemen administrasi di sekolah nanti bisa kita masukkan seperti itu. Nah, ini beberapa fitur yang ada di sekolah saat ini. Ada surat keluar, surat masuk, buku ekspedisi, ada rapat daring, laporan ekstrakurikuler, ada notulen rapat, kemudian ada agen hadi, ini agenda harian digital guru. Kemudian perangkat ajar, ini tempat guru mengupload perangkat ajar, RPP dan segala macamnya. Sehingga guru nggak perlu lagi harus ngeprint, cukup upload sini. Saya sebagai kepala sekolah itu sudah bisa langsung memeriksa gitu ya lewat sini. Nah, ini beberapa fitur yang ada di di Molah Gati ya. Ada 8 kurang lebih. Nah, ini juga nanti bisa kita aplikasikan juga menjadi aplikasi Android. Sehingga tidak perlu lagi menghafal link ketika mau menggunakan. Jadi cukup kita sentuh aplikasi di HP, nanti langsung keluar ini yang sudah kita buat ini. Dan lagi-lagi ini semua kita buat menggunakan akun Belajar ID yang merupakan akun Google. Nah, kita memanfaatkan nanti untuk membuatnya ini adalah memanfaatkan Google Site untuk membuat websitenya. Nah, sehingga malam hari ini kita akan belajar bersama, bukan hanya sekedar saya menyampaikan teorinya, tapi saya akan langsung mempraktikkan bagaimana cara membuatnya. Nah, sehingga harapannya ini kita punya kegiatan kan malam ini, malam Ahad ini, kemudian besok di tanggal 10 malam juga kita akan pertemuan lagi. Kemudian di tanggal 12 kita akan pertemuan lagi, sampai nanti di malam ke-14 juga kita akan ada pertemuan ya. Dan nanti kami akan membahas tuntas ya, sehingga nanti Ibu dan Bapak juga ketika selesai mengikuti webinar series kami ini, Ibu dan Bapak nanti semuanya sudah bisa memanfaatkan akun Belajar ID untuk digitalisasi. Nah, nanti kurang lebih ini adalah fitur-fitur dari Google yang akan kita gunakan ya. Ada Google Doc, ada Google Form, ada Google Sheet, ada Google Meet, dan ada Google Drive ya. Nah, jadi fitur-fitur yang tadi saya kembangkan itu menggunakan fitur Google yang ini yang saya manfaatkan, kurang lebih ada 6 ini ya. Misal surat masuk itu kita gunakan Google Form dan Google Sheet gitu ya, dan seterusnya ya. Sehingga nanti kita akan membuat seperti yang tadi saya tampilkan itu, malam ini kita akan belajar bersama-sama membuatnya. Nah, kemudian ini beberapa kegiatan sosialisasi Molah Gati secara luring ya. Nah, kemudian ke depan ini sedang saya kembangkan, kalau di rumah sakit itu kan ada rekam medik Ibu Bapak ya. Nah, nanti saya di Molah Gati ini akan saya kembangkan namanya rekam akademik. Jadi kita akan merekam seluruh dokumen akademik siswa, ya KTP orang tuanya, kartu KIP-nya, ya ijazahnya, ya aktenya, ya semuanya. Semua dokumen akan kita rekam dalam sebuah rekam yang nanti kita akan sebut dengan rekam akademik seperti itu. Ya. Nah, seperti apa tampilan Molah Gati ini? Nah, ini seperti ini. Nah, ini tampilannya Bapak sekalian. Ya. Jadi Molah Gati ini saya selipkan di website sekolah. Nah, website sekolah ini juga saya buat menggunakan akun Belajar ID Bu dan Bapak. Ya. Nah, ini website sekolah di sekolah saya. Nah, nanti Molah Gati itu ini saya taruh di salah satu menunya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, misalkan nih, saya memerlukan nomor surat, misalkan untuk untuk membuat surat tugas. Maka saya nggak perlu lagi mencari-cari operator, ya. Cukup saya tekan link ini, tombol ini ya. Kemudian nanti saya tinggal mengisi aja data suratnya, gitu ya. Data suratnya di sini semua saya isi. Ini kan menggunakan Google Form ya. Ini saya isi semua data-datanya dengan lengkap. Maka nanti nomor suratnya bisa kita lihat di bawah sini. Nah, bahkan saya di sini bisa juga langsung mengecek sebagai kepala sekolah surat apa saja yang dibuat oleh TU di sekolah itu bisa saya cek di sini. Oh, ini ada yang legalisir ini. Oh, ini ada pembuatan SK PPDB ini. Semua lengkap, terdokumentasi dan tidak akan hilang. Nah, berbeda dengan kalau berbentuk fisik kan itu rawan hilang seperti itu. Nah, kemudian
Ini saya contohkan lagi, misalkan nih ada yang ini surat masuk misalkan ya. Nah, ini surat masuk. Nah, biasanya kan kalau sekarang itu surat-surat rata-rata berbentuk PDF, ya kan? Nah, sehingga tidak perlu lagi kita harus ribet-ribet kemudian untuk apa namanya? Untuk mengeprint ya, ngeprint surat yang datang, yang masuk, lalu kita asli nggak perlu repot-repot lagi kayak gitu. Nah, kita bisa melakukan registrasi ya, kita bisa melakukan registrasi surat masuk melalui sistem olah ganti ini, sehingga tentunya bisa memudahkan kita dalam melakukan registrasi surat masuk. Nah, jadi ketika kita mendapatkan surat masuk yang berbentuk PDF, nah maka itu kita tinggal isi saja melalui tombol surat masuk tadi ya. Lalu kemudian setelah itu kita isi datanya. Ini tinggal klik ini, kita langsung isi datanya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini kan pakai Google Form semua, Bapak ya. Nah, kalau biasanya kan Google Form ini kan dibuat untuk ini ya, untuk buat soal atau untuk survei gitu ya. Tapi ini kita gunakan untuk arsip surat masuk. Nah, itu kita isi di sini sampai kemudian kita upload. Kita upload surat masuknya. Nah, kemudian nanti surat yang masuk ke sekolah itu bisa kita lihat di bagian bawah sini. Nah, ini. Nah, kapanpun saya perlu surat, itu tinggal saya cari aja di sini nih. Misalkan saya perlu surat tentang PPDB, udah tinggal saya cari aja di sini. Atau mau lihat surat tentang akhir semester, udah ada langsung di sini semua. Jadi ketika saya memerlukan surat, nggak perlu lagi saya nyari dokumen fisiknya, udah ada di sini. Jadi memudahkan ya, seperti itu. Nah, ini baru 2 yang saya tampilkan dan masih banyak lagi nih. Nah, untuk malam hari ini kita akan coba membuat mungkin yang paling mudah dulu ya. Nanti silahkan Ibu Bapak bisa ikuti ya. Ini kita coba buat yang gampang saja dulu ya. Kita akan coba nanti membuat yang ini yang gampang nih. Kita akan coba membuat menu yang notulen rapat. Nah, ini yang mudah sekali ini ya, notulen rapat. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau ini kita klik yang notulen rapat ini, maka akan langsung tersambung ke fitur Google, yaitu fitur Google Doc namanya ini. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa langsung ngetik hasil rapat. Nah, ini semua lengkap saya ini sampai dengan foto-foto rapatnya ada di sini semua. Nah, kayak tadi ini saya rapat dengan orang tua siswa tadi pagi ini. Udah nih langsung guru saya langsung membuat notulen di sini, bisa langsung saya lihat datanya. Dan nanti kalau misalkan sekolah saya akreditasi, semua bukti fisik tentang rapat ada di sini semua, lengkap dengan foto-fotonya gitu. Jadi sangat memudahkan. Nah, ini yang akan kita coba buat sekarang Ibu Bapak ya. Kita coba buat menu untuk notulen rapat. Nanti untuk menu-menu yang berikutnya, kalau misalkan malam ini tidak cukup waktu kita akan sambung lagi nanti di tanggal 10 malam. Maka mohon nanti di tanggal 10 malam jangan sampai ketinggalan untuk episode yang keduanya. Seperti itu. Gimana Pak Dika? Siap kita mulai? Baik Pak. Ini saya mau tanya Pak dulu Pak. Tadi itu yang tadi Molagati itu Pak, itu menggunakan Google Sheet ya? Betul sekali. Wah, Google Sheet kok tampilnya seperti website profesional gitu Pak ya? Nah, itu kita desainnya nanti bisa pakai Canva sebenarnya. Bisa pakai Canva. Nah, kebetulan kan Pak Dika ini duta Canva nih. Mungkin ke depan nanti di Kokobar kita spesial mungkin edisi desain grafis dengan Canva mungkin nanti Pak Dika. Apalagi kan akun Belajar ID ini kan kita bisa mendapatkan akun Canva yang pro kan dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Iya, benar sekali Bapak. Menarik sekali tadi Pak, Google Sheet-nya itu seperti kalau zaman dulu itu membuat website seperti itu sepertinya mahal Pak. Karena harus menggunakan coding seperti itu ya. Betul, ini gratis. Dengan menggunakan akun Belajar ID gratis, betul. Gratis, dan di dalamnya juga lengkap Pak. Ya, ada bisa kita menyisipkan surat masuk dan keluar, ada notulen rapat. Wah, ini kalau semua sekolah punya seperti ini,
sepertinya buku-buku itu kepala sekolah nggak perlu bawa tas besar-besar ya seperti Bapak Umar Bakri dulu. Cukup menggunakan handphone juga sudah bisa terakses semuanya ini. Wah, keren sekali nih Pak. Ya, baik. Pak. Ya, kalau kita coba bikin ya sekarang ya bersama-sama Pak Dika ya. Wah, siap. Ini sepertinya baik Pak. Baik. Jadi silakan Ibu Bapak mungkin nanti bisa sambil buka laptopnya, HP untuk melihat tampilan ini. Kemudian nanti di laptop bisa praktik. Kalaupun misalkan tertinggal, nanti kita siapkan rekamannya record ini Pak Dika, jadi bisa ditonton ulang ya. Iya, juga sudah tampil secara live streaming di YouTube. Oh, jadi mantap. nanti bisa siap. Nah, Bapak Baik. Ibu yang di rumah, boleh dong sambil buka laptopnya, kita langsung praktik dengan ahlinya seperti itu ya. Supaya kita nanti ketika tahun ajaran baru masuk, dan ini sepertinya tidak hanya untuk kepala sekolah Bapak, tapi guru juga bisa. Surat keluar ini bisa kita ganti seperti modul ajar seperti itu ya. Nah, surat masuk bisa kita ganti seperti media belajar, bahan ajar. Ini bisa. Silakan Bapak Ibu dibuka laptopnya, kita langsung praktik bersama Pak Samsul. Silakan Pak. Baik. Kita mulai Ibu Bapak ya. Jadi sekali lagi ini kita menggunakan fitur Google Site ya Ibu Bapak sekalian ya. Oke. Nah, baik, kita akan mulai untuk langkah pertamanya Ibu dan Bapak. Oke, untuk langkah pertamanya kita perlu menyiapkan dulu sebuah folder di Google Drive. Kita perlu menyiapkan sebuah file di Google Drive. Nah, maka langkahnya tentu adalah silakan buka Google Drive dulu Ibu dan Bapak sekalian. Ya, buka Google Drive. Oke, saya coba buka Google Drive. Bisa lewat *9 ataupun juga ketik Google Drive di sini juga boleh mana-mana. Intinya buka Google Drive ya, dan saya yakin Bapak sudah familiar dengan hal ini. Nah, kemudian di Google Drive ini, Ibu dan Bapak sekarang itu buat dulu satu folder ya. Buat satu folder, nanti semua isi dari Molah Gatinya Ibu Bapak itu ada di situ. Nah, jadi klik New, baru kemudian New Folder. Oke. Ini sih agak cepat ya, mungkin nanti setelah ini nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya ya. Oke, ini new folder. Lalu di sini buat satu folder Ibu Bapak. Nanti di sini kita akan taruh apa namanya file-file terkait Molah Gati Ibu Bapak nanti. Oke, misalkan ini saya kasih nama Molah Gati. Pak Dika SDN berapa? Misalkan saya kasih contoh mungkin. SDN berapa Pak Dika? Oh, saya di SDN Geladak Anyar 2. SDN Geladak Anyar 2 Bapak, Pamekasan. Oke, Geladak Anyar 2. Nanti Bapak silakan saja merubahnya menggunakan akun Ibu Bapak masing-masing. Seperti itu. Oke. Ini cukup bisa dipahami Pak Dika ya? Iya Bapak. Ya. Baik. Kemudian kalau sudah seperti ini tinggal create ya. Maka Ibu Bapak sekarang silakan cari folder yang tadi dibuat itu. Ini dia kan, sudah saya buat. Oke, mana dia tadi? Ini ya, dan Geladak Anyar 2. Oke, kemudian ini dibuka Ibu Bapak. Oke. Nah, sekarang di sini sebelum nanti kita membuat Google Site-nya Ibu Bapak, sekarang kita siapkan dulu apa namanya template notulen rapatnya. Kita gunakan Google Doc, ya Google Dokumen. Atau kalau yang di Microsoft-nya itu ya Microsoft Word ya. Oke, ini klik ini. Oke, apalagi nih Pak Dika kan banyak sekarang sekolah-sekolah itu sudah dapat Chromebook Pak Dika. Nah itu sudah bisa dimanfaatkan juga tiap hari untuk ini untuk administrasi sekolah ini gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya tinggal Google Doc, kemudian blank dokumen. Nanti di sebelahnya akan muncul blank dokumen seperti ini. Nah, lalu Ibu dan Bapak nanti yang ini apa namanya untitled dokumennya ini atau dokumen tanpa nama gitu yang berbahasa Indonesia. Itu Bapak ganti dengan notulen rapat. Pak Samsul. Ya, Bu Sri. Agak pelan ya, ada yang minta agak pelan sedikit. Ya, Pak Samsul penjelasannya iya. agak pelan ya. Baik, saya akan agak pelan karena memang saya akui banyak nih kecepatan kita beda-beda di peserta kali ini.
Jadi setelah ini saya akan berikan kesempatan untuk bertanya jika ada yang kelolosan atau dibingungkan ya. Jadi mohon izin saya akan teruskan dulu. Jadi setelah dibuat notulen rapat, gitu ya. Kemudian nanti di sini Ibu dan Bapak silahkan buat ini format notulen rapat biasa kan, kasih apa namanya judul lah di tengah-tengah. Oke, ini kita taruh ke tengah ya. Notulen rapat seperti itu kan kayak biasa. Apakah harus di tengah? Enggak. Ya kreasinya Bapak saja ini ya. Oke, kemudian nanti di sebelahnya kita tulis identitas ininya, identitas rapatnya ya kan di bawahnya. Ini bisa kita kasih kolom ya. Untuk buat kolom itu sama kayak di Microsoft Word ya. Di insert dan kalau Ibu Bapak kalau nanti siap ini rekamannya sudah siap sedia nanti untuk Ibu Bapak kita siapkan ya. Oke, ini kita buat kolom. Oke, ini 2x3 ya. Oke, di sini kan bisa kita tulis yang pertama itu hari tanggal biasanya kan. Kalau di notulen rapat. Sekali. Oke, hari tanggal. Kemudian nanti di sini kan diisi oleh guru ya. Lalu kemudian di sini setelah hari tanggal kan tempat. Setelah tempat mungkin bisa agenda rapatnya apa? Agenda rapat. Oke. Nah, lalu kemudian di bagian bawahnya ini kita taruh lagi satu kolom. Nggak harus pakai kolom sih, serah Ibu Bapak kalau mau pakai kolom atau enggak ya. Nah, terus kolom. Di sini kita bisa tulis hasil rapat. Jadi nanti hasil rapatnya itu ditulis di sini oleh guru-guru ya. Di sini dia tulis. Dan seterusnya. Lalu di bawahnya kita siapkan lagi satu kolom yang nanti akan berisi apa namanya itu foto kegiatan. Ya, dokumentasi rapat. Nah, seperti ini. Jadi nanti fotonya taruh di sini. Nah, nanti setiap rapat ini kan tinggal di copy saja ini template yang kosong yang ini gitu. Mungkin Pak Dika sampai di sini dulu mungkin. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh ya kita buka sesi tanya jawab. Baik. Oke, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan untuk sampai di materi ini, silakan Bapak Ibu raise hand. Bapak Ibu yang raise hand di sini ada 3 ya. Oke, kepada Ibu Atun Sumi. Silakan Ibu, bisa di open mic. Halo Ibu Atun. Oh, diturunkan. Oke, kepada Bapak Junaidi. Bapak Junaidi, mungkin ada yang ditanyakan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ini mau tanya ini tentang akun Belajar ID-nya. Kan untuk membuat aplikasi ini, katanya pakai apa itu email Belajar ID. Nah di sekolah kami itu tidak ada admin Belajar ID itu tidak ada, kepala sekolah juga nggak ada emailnya Belajar ID-nya, operator juga gitu. Apa boleh kita pakai misalnya saya mau buat ini pakai email saya sendiri gitu sebagai guru. Tapi kan ini untuk keperluan sekolah bukan untuk administrasi guru gitu loh Bang. Ya, terima kasih Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jawab ya Pak Dika ya. Silakan Pak. Baik. Jadi bagi Ibu Bapak yang merasa belum punya akun Belajar ID, itu saya yakin Ibu Bapak sudah punya sebenarnya. Ya, saya yakin Ibu dan Bapak sudah punya. Pak Dika mungkin bisa dipermaklumkan mungkin di grup karena memang kita ini terbatas sampai 250 peserta kayaknya ini. Ya. Ya nanti bisa diarahkan ke ini ya ke YouTube ya. Silakan Ibu ya Ibu Kobar bisa membantu bantuan bisa diarahkan peserta untuk ikut di YouTube ya. Mudah-mudahan di sesi berikutnya nanti kita sediakan room yang lebih besar. Karena ternyata membludak juga ini pesertanya ini. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Nah, mungkin kalau misalkan untuk akun Belajar ID sendiri Bapak, jika Bapak sudah terdaftar di Dapodik bisa mengajukan Belajar ID ya melalui
Belajar ID Pak Samsul ya? Ya betul. Jadi kalau misalkan Bapak udah masuk Dapodik itu pasti punya Pak. Tinggal nanti apa namanya cek saja di ini di apa namanya di ya di nah saya selaku kapten sudah saya siapkan ini sudah saya siapkan apa namanya tutorial untuk ngeceknya, tutorial untuk ngecek bagaimana cara ngecek akun Belajar ID-nya Pak. Nanti Bapak bisa kunjungi halaman website ini Pak ya untuk melihat tutorial cara ngecek akunnya. Bisa ketikkan di sini Pak ya. Nanti Bapak bisa ngecek di sini s.id tanya kapten. Jadi Bapak bisa ngecek di sini apa namanya bagaimana cara mengecek akun secara mandiri. Jangan Bapak ini bisa di screenshot mungkin atau disimpan s.id tanya kapten. Ini digunakan untuk apa namanya melihat video tutorial cara ngecek akun seperti itu. Karena pasti punya Pak kalau udah masuk Dapodik. Nah, operator sekolahnya belum masuk Dapodik, Bang. Kemudian kepala sekolahnya PLT sekarang. Oh iya, nanti bisa, sebenarnya nih Pak, Bapak juga bisa sebenarnya membuat Molah Gati ini menggunakan akun Gmail Pak, bisa. Hanya saja memang kalau akun Gmail kan nanti jatah penyimpanannya hanya 15 GB Pak. Tapi kalau menggunakan Belajar ID itu Bapak 100 GB. Termasuk nanti kalau yang pakai Gmail pribadi itu nanti akan terkendala biasanya di Google Meet-nya saat membuat rapat daring gitu. Tapi secara umum bisa. Kalau untuk gurunya ada sih, Bang. Ya, silakan bisa itu gunakan untuk adminnya itu ada. Ya, bisa gunakan itu. Salah satu akun di sekolah. Makasih. Baik, itu mungkin Pak Dika. Begitu ya, Bapak Junaidi. Terima kasih Pak Samsul, Pak Kapten ya. Mungkin di tautan yang sudah disediakan oleh Pak Samsul tadi, nanti Pak Junaidi ini bisa menghubungi kapten yang sudah ada di provinsinya. Seperti itu ya. Misalkan Pak Junaidi ada di provinsi Sulawesi Tenggara misalkan, nanti dicari. Siap Bang, NTB Bang, NTB, siap. Nanti pengajuan Pak, kalau misalkan benar-benar guru aktif, ada di Dapodik tapi masih belum dapat, silakan dihubungi Bapak. Baik. Kita lanjutkan atau masih ada yang mungkin pertanyaannya mungkin Bapak bisa fokus ke ini ya, ke yang terkait nanti yang ke ini pembuatan notulen rapat ini ya, supaya kita lebih nih fokus ya. Silakan. Baik, sekarang ini kalau misalkan pertanyaannya di luar dari teknis pembuatan notulen rapat ini, silakan tangannya diturunkan dulu ya Bapak Ibu ya. Dan saya akan memilih di sini ada Ibu Jumain ya, Ibu atau Bapak ini ya. Silakan Ibu. Atau Ibu Lydia. Ibu Lydia Sri Purwansi. Silakan Bu. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya ketinggalan yang bagian sebelum notulen rapat. Itu cara membuat form yang untuk apa agenda surat masuk gitu Pak. Baik Ibu, oke. Jadi kita belum membahas surat masuk Bu ya. Ini saya masih menjelaskan yang fitur yang paling mudah untuk kita buat, yaitu notulen rapat. Untuk yang surat masuk belum kita buat ya. Seperti itu. Oh, baik Pak. Ini lagi sedang menyimak yang tentang notulen rapatnya Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak. Baik. Sama-sama Ibu. Nah, sekarang nanti kita tanyakan pada topik atau sesi waktu pembahasan teknisnya ya Ibu ya. Ini ada yang tanya Pak di chat Pak. Bagaimana cara buka dokumen Pak? Oke, nanti rekamannya ada ya, rekamannya ada nanti. Rekamannya bisa tonton juga. Siap. Baik. Kemudian satu penanya lagi. Saya buka satu penanya lagi terkait notulen rapat ini. Cari yang pas mungkin ya. Iya. Bapak Awal. Lewat chat saja mungkin pertanyaannya ya. Silakan Pak. Bapak Awal. Gimana Pak? Bapak Awal Sukartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Kebetulan kami Tiang dari Lombok Timur ini Pak, ikut kemarin itu pelatihan
TIK yang untuk sekolah penggerak itu. Nah, alhamdulillah sekarang seperti yang Pelunggus jelaskan bila hari itu, alhamdulillah dapat kami ikuti. Hanya saja bagaimana sekarang setelah selesai pembuatan ini kita share ke teman-teman yang rapat. Mungkin belum sampai sana, tapi kita tanyakan dulu nih. Kalau bagaimana kita meng-share-nya? Waktu agenda rapat itu ketika ada rapat dengan teman-teman di sekolah. Terima kasih, Pak. Baik. Barangkali kita lanjut dulu Pak Dika, nanti pertanyaan Pak Awal akan terjawab nanti di ini ya, karena penasarannya luar biasa ini. Kita lanjut dulu mungkin Pak Dika ya. Baik, silakan Pak Awal sambil disimak. Terima kasih. Baik. Dari Bapak Sam. Silakan dilanjutkan Pak Sam. Ya, baik. Jadi itu Bapak ya, ketika sudah selesai atau sudah jadi membuat formatnya seperti ini, itu nanti saat guru-guru mengetik, itu kan tinggal di copy saja ini kalau misalkan mereka sedang ngetik ya, ini tinggal di copy aja gitu kan. Kemudian tinggal di enter ke bawah kan. Nah, ini bisa dipaste di bawah. Hasilnya nanti kan kalau kita kecilin kan ada dua jadinya nanti ini. Nah, ada dua gitu ya. Ada dua ada dua ini ya, dua halaman gitu. Jadi tinggal di copy saja nanti saat menggunakan gitu. Kemudian sekarang kalau sudah jadi seperti ini, ya, udah jadi format untuk tempat ngetik notulennya, maka sekarang ini siap untuk kita buatkan tombol. Nah, ini sekarang cara membuatkan tombol sekarang ya. Nah, langkahnya adalah nanti Ibu dan Bapak tentu balik lagi ke Google Drive yang tadi, ya, balik ke Google Drive yang tadi ngolah ganti SDN masing-masing itu, ya. Nah kemudian ini kan ada tulisan untitled dokumen ya. Ini kalau saya refresh nanti akan langsung tertulis notulen rapat ini ya. Nah, sekarang kita akan buat tombolnya. Nah, tombol-tombol yang tadi saya contohkan itu akan kita buat menggunakan Google Site namanya, Bapak sekalian. Nah, langkahnya membuat Google Site itu tetap lewat sini, lewat folder ngolah ganti ini. Jadi klik New, ya. Kemudian Ibu dan Bapak nanti di sini klik More. Kalau yang berbahasa Indonesia, di sini lebih, mungkin selebihnya mungkin tulisannya kalau yang berbahasa Indonesia ya. Intinya cari tombol more atau selebihnya. Nanti di sini pilih yang Google Site. Ini dia. Begitu Ibu Bapak klik ini, maka akan terbuka langsung seperti ini. Nah, ini sebentar ya. Nah, akan terbuka seperti ini Bu Bapak. Ya, akan terbuka seperti ini sebuah halaman Google Site. Gitu ya. Dan jangan khawatir, ini otomatis tersimpan Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir, jadi tidak perlu lagi kita Ctrl S. Jadi dia ini otomatis kesimpan. Nah, bagi Ibu Bapak yang pertama kali menggunakan Google Site biasanya akan muncul pop up seperti ini. Ini bisa disilang aja atau di skip ya. Oke. Nah, ini saya akan jelaskan cara yang paling mudah dulu, ya, yang tidak terlalu banyak desainnya. Karena kalau nanti kita bicara desain, kami khawatir nanti Bapak malah bingung ya. Jadi cukup kita gunakan tampilan seperti ini apa adanya dulu. Nanti kalau misalkan Bapak ingin mendesain lebih lanjut, nanti kita ada pelatihannya untuk desainnya. Tapi ini hanya untuk yang sederhana saja, yang penting bisa digunakan dulu ya. Oke, yang pertama tentu di sini Bu Bapak silakan tulis judulnya ngolah ganti. Nah, gitu ya, ini yang sederhana saja dulu. Ngolah ganti SDN apa tadi? Geledek ya? Dika ya? Apa tadi? Geledek anyar ya? Atau geladak? Geladak anyar 2. Oke. Oke, ini ya. Nah, ini bisa ditarik-tarik Bu Bapak nih. Ini bisa ditarik. Nah, gitu ya. Ini kalau mau ini juga bisa di-enter kalau mau ke bawah. Nah, gitu ya. Wah, ini kan tulisannya nggak rapi nih. Nah, ini nggak bisa dikecilin Bu Bapak. Ya, bisa dikecilkan. Seperti di Microsoft Word. Di blok dulu, lalu ini dikecilkan.
Mau hurufnya berapa, di sini tinggal pilih misal 36. Gitu ya. Nah, ini kalau dia terlalu renggang, ini kan terlalu renggang ya jaraknya. Maka itu bisa kita manfaatkan ini menu yang ini, yang ketiga. Nah, ini jarak spasinya yang ini. Pilih aja yang single. Ini masih, ini kayaknya, sebentar. Ini kita ke atas aja nih. Nah, kayak gini biar bagus nih. Molah Gati, SDN, Geladak Anyar. Intinya terserah bebas aja Bapak ya, mau ngetiknya kayak gimana ya, nggak terlalu penting lah ya. Intinya ada namanya gitu. Kemudian di atas ini ada untitled site, ini silahkan diklik. Nah, lalu diubah namanya juga. Molah Gati, SDN, Geladak Anyar 2. Oke. Nah, jika sudah seperti ini Bapak sekalian, ini kita udah bisa sekarang untuk membuat tombol-tombol sekarang. Oke, kita akan buatkan tombol di sini. Cara membuat tombolnya sangat mudah sekali, Bapak. Oke. Di bagian insert atau nanti sisipkan, mungkin bahasanya kalau di Bapak yang bahasa Indonesia sisipkan. Nanti di sini ada beberapa contoh tampilan. Kalau yang ini berarti nanti akan ada gambar di kiri, lalu tulisan di kanan. Kalau yang ini berarti ada tulisan 2 di atas. Ada 2 gambar di atas, tulisan 2 di bawah. Nah, Ibu, Bapak tinggal pilih mau tampilannya modelnya kayak gimana. Nah, kalau saya sih rekomendasikan, silakan Ibu Bapak bisa menggunakan yang ini, yang 3 atau yang 4. Ya, bisa menggunakan 3 atau yang 4. Oke, saya pilih mungkin yang 3 saja ya. Yang 3 gambar, nanti ada tulisan di bawah. Oke, ini saya klik aja ya. Oke, nah langsung muncul di sini kayak gini. Oke. Kemudian, nanti ini kan akan saya gunakan untuk tombol notulen rapat yang ini. Nanti mungkin yang ini notulen, ini notulen rapat, ini mungkin tombol rapat daring, nanti ini tombol surat masuk dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Sekarang ini kita coba klik ini untuk tambahkan gambar. Oke, klik tanda tambah. Kemudian silakan pilih yang select image atau pilih gambar kalau bahasa Indonesia. Nah, nanti di sini ada tulisan Google Image atau apa gambar Google gitu ya, di sini ada nanti. Nah, ini diklik Google Image. Lalu di bagian atasnya silahkan klik mau cari gambar apa. Kan kalau misalkan notulen rapat ya mungkin gambar buku ya. Jadi bisa nulis dalam bahasa Inggris ini yang biar bagus-bagus gambarnya. Book icon, book icon, itu tulisannya ya. Book icon gitu kayak gini. Oke, ini tinggal kita klik aja, nanti akan muncul. Nah, pilih mau yang mana. Mau yang mana untuk logonya gitu ya. Oh ya dah. Saya mau pilih yang ini aja dah, yang bulat, yang ini, yang hitam ini aja deh gitu misalkan ya. Oke, ini kita klik. Lalu kita insert. Maka otomatis di sini akan ada gambarnya nanti. Nah, itu ya. Ini sudah kita punya gambar kan? Oke. Tinggal sekarang di bawahnya ini kita tulis. Nah, ini tadi kan notulen rapat ya. Tulis notulen rapat. Itu. Nah, nanti yang tulisan ini bisa diganti warnanya kalau mau ya. Bisa diganti-ganti nih warnanya kalau mau. Tinggal di blok. Warnanya ada di sini nih. Kalau mau ganti-ganti warna ya. Terserah Ibu Bapak nih mau diganti atau enggak gitu ya. Bebas aja sih. Ya, yang penting ada tulisan notulen rapatnya gitu. Nah, kemudian yang di bawah ini kan enggak kita gunakan, ini yang di bawah. Ya, yang di bawah ini enggak kita gunakan yang bawah. Maka ini bisa diklik ya. Lalu kita hapus karena enggak kita gunakan. Oke, jadi cukup tulisan notulen rapat. Nah, sisa yang 2 ini nanti kita akan gunakan untuk tombol-tombol yang lain. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan memasukkan ketika nanti guru saya mengklik tombol yang ini, maka akan terhubung ke notulen rapat. Nah, itu adanya skenarionya seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali, Bu Bapak. Baik. Caranya adalah Ibu Bapak kembali dulu ke yang
ke yang ini, ke Google Dokumen yang notulennya tadi. Kembali ke situ dulu. Nah, kemudian Ibu Bapak nanti klik bagikan dulu yang ini, share yang ini. Oke, share atau bagikan. Nah, Ibu Bapak nanti di sini tulis email guru-guru Bapak yang nanti akan menggunakannya. Karena untuk saat ini hanya Bapak yang bisa menggunakan. Oleh karena itu Bapak perlu menambahkan email guru-guru sekolah. Ya, atau siapa saja di sekolah yang bisa menggunakan. Misal saya contohkan nih, kebetulan ada Pak Buyung misalkan ya, Pak Buyung ini adalah guru di sekolah saya misal. Oke, saya tambahkan Pak Buyung. Pastikan di sini sebagai editor. Ya. Kemudian tambahkan lagi guru yang lain siapa, misalkan oh ini ada Bu Sriani guru di sekolah saya, tambahkan. Dan seterusnya tambahkan ya, siapa saja guru-guru yang bisa akses. Kemudian pastikan di sebelah kanan ini editor Ibu Bapak. Ini editor ya. Oke, setelah itu tinggal kita send. Supaya email-email ini memiliki izin untuk mengedit notulen rapat ini nanti. Oke, kita send. Baik. Share anyway, tetap bagikan ya. Oke. Baik, sudah saya bagikan. Kalau sudah kita bagikan seperti ini, sekarang kita klik share ini lagi untuk kita ngambil linknya. Oke, klik share. Lalu copy link yang di bawah ini. Nah, di atas ini sudah ada nama-nama email yang bisa menggunakan di atas ini. Oke, ini kita copy link. Oke, sudah kita copy ya. Ini selesai atau done. Sekarang kita balik ke ngolah gantinya ke yang ini. Nah, ke sini ya, kita balik ke sini. Sekarang tinggal kita taruh linknya di sini, Bu Bapak. Klik gambar. Ya, klik gambar. Ini saya ulangi ya. Kalau diklik sekali, ini belum muncul ya. Kenapa? Karena yang aktif adalah gambar dan tulisan. Pastikan yang aktif adalah gambar saja. Berarti klik lagi sekali. Nah, udah kan? Yang aktif hanya gambar. Nah, di sini tinggal klik kita yang ini. Insert link. Sisipkan link yang ini. Ini diklik. Lalu silakan Ctrl V. Link yang tadi yang Google Dokumen itu. Lalu apply. Oke, udah jadi. Bagaimana sih tampilan ini? Ngolah ganti sekolah saya kepingin saya lihat. Nah, tenang, ini ada tombol preview Bapak Ibu di sini. Preview. Ya. Ini kita klik previewnya. Nah, tampilan website Bapak kayak gini nanti. Nah, ini ada tombol. Ini kalau diklik, nah ini misalkan bisa klik yang ini ya. Ini klik, maka langsung akan tampil ke sini. Seperti itu. Gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kan sangat mudah sekali dibuat ini. Nah, ini tampilannya di laptop. Kalau Ibu Bapak mau lihat tampilannya di HP, klik icon HP yang ini. Nah, di HP kayak gini tampilannya. Nah, kalau ada di guru, misalkan jadi notulen rapat pakai HP gitu ya, dia tinggal klik ini aja. Nah, maka langsung akan tersambung ke sini, ke Google Dokumen. Gitu. Nah, maka sekarang di ngolah gantinya Ibu Bapak ini, bisa klik silang ya kalau mau keluar ya. Oke. Sekarang di ngolah gantinya Ibu Bapak sekarang sudah ada tombol notulen rapat. Itu mungkin dulu Pak Dika satu menu dulu. Oke. Karena nanti menu-menu yang lain itu sama cara kerjanya. Jadi kalau sudah bisa membuat satu tombol ini, nanti menu-menu yang lain juga akan sama cara kerjanya, cara membuatnya gitu. Oke, saya kembalikan Pak Dika, itu mungkin dulu Pak Dika. Satu tombol. Iya, terima kasih Pak Samsul, Pak Rozi. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin saya akan buka lagi Pak. Pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Samsul. Silakan Bapak Ibu bisa mengangkat tangannya atau raise hand, atau bisa menuliskan di kolom chat di ruang virtual ini, ataupun melalui kanal YouTube yang sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan untuk sesi saat ini. Saya akan pilih Ibu Asira Husen. Ibu Asira Husen, silakan di open mic. Bu. Iya, Ibu Asira Husen.
diturunkan tangannya. Oke, kepada Bapak Ahmad Wahid. Bapak Ahmad Wahid, silakan di open mic, Pak. Iya, ini dia raise hand tapi ya. Baik, saya pilih lagi di sini Ibu Sugena. Ibu Sugena, silakan jika ada pertanyaan. Ibu Sugena Mulyana. Ibu Sugena Mulyana. Ya, silakan mikrofonnya sudah kita aktifkan, bisa menyalakan sekarang. Iya, Pak. Oh ya, ternyata dari tadi nggak bisa bersuara karena mikrofonnya dinonaktifkan. Masih dinonaktifkan. Ya, silakan ya. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Pak, saya off kamera karena di daerah saya sedikit bermasalah jaringan. Saya langsung ke pertanyaan aja Pak ya, menyingkat waktu. Yang ingin saya tanyakan, ini kan notulen rapat nih, misalnya sudah kita gunakan untuk hari ini. Berarti kan form yang kita buat sudah terisi. Nah, ya kalau kita ingin membuat atau mengadakan rapat lagi atau mengisi formulir lagi di hari esok, apakah kita copy paste atau kita bikin Google Form baru gitu? Dokumen baru atau menggunakan ini? Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Jadi nanti Ibu nggak perlu bikin, ini kan bukan pakai Google Form, tapi Google Doc ya, pakai Google Doc. Jadi kalau misalkan nih, Ibu rapat hari ini, ya sebentar. Ini ceritanya ada satu, ya. Sebentar, sorry, kehapus ya sebentar. Misalkan nih Ibu udah rapat. Ini kan Ibu ini mau rapat ya. Terus kemudian ini udah terketik ya, udah ada isinya misalkan ya. Maka besok pas rapat selanjutnya ini di-copy dulu. Di-copy aja dulu gini. Kan? Lalu paste di sini. Nah, maka notulen yang kemarin akan pindah ke bawah. Dan notulen hari ini tinggal kosongkan saja nih, lalu diketik lagi. Seperti itu Pak Dika, langkah kerjanya. Jadi tidak perlu membuat formulir baru. Jadi tetap tombolnya cuma satu yang ini. Ya. Yang ini tombolnya tetap yang ini tiap hari. Ini tinggal diklik aja oleh guru. Lalu nanti ketika masuk ke Google Dokumen, udah tinggal copy aja gitu kayak tadi. Nah, pastikan rapat terbarunya itu ada yang di paling atas ya, di paling atas posisinya biar enak nanti saat ngecek. Karena kalau rapat terbaru kita taruh di paling bawah itu nanti capek kita nyekrol seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Dika. Iya, terima kasih Pak Sam. Berarti dia otomatis Pak ya? Ya, betul. Nah, seperti itu Ibu. Jadi bisa otomatis. Wah, kalau begitu sangat efektif Pak ya, sangat praktis, efisien ke kepala sekolah kerjanya nanti, ke guru-guru sebagai nutelensi mungkin lebih cepat menulisnya. Baik, sekarang di chat kayaknya banyak pertanyaan juga Pak Dika di Google Chat kayaknya mungkin bisa dibacakan kayaknya. Bagus-bagus pertanyaannya nih. Ya, dari Bu Aini nih Pak di kolom chat. Ya. Bagaimana cara mengakses Molhgati yang sudah kita buat? Apakah membuka akun belajar ID terlebih dahulu? Nah, ini mungkin pertanyaannya, apakah harus aku belajar ID yang bisa mengakses Molhgati, Pak? Silakan Bapak. Baik. Jadi Molhgati yang saat ini saya jelaskan ke Ibu Bapak, ini adalah tampilan editor. Tampilan editor, bukan tampilan publik. Nah, yang nanti akan di-share oleh Ibu Bapak ke guru-guru, itu adalah yang Google Site publik namanya. Ini editor, nanti ada yang publik. Ya. Jadi nanti ini kita akan buat publik, tapi bukan sekarang penjelasannya. Nanti akan saya jelaskan kalau sudah jadi semuanya. Jadi hari ini kita akan fokus kepada editornya dulu. Karena kalau untuk kita buat jadi publik itu gampang, gitu ya. Nanti di pertemuan terakhir, makanya tetap ikuti webinar Kokopar sampai terakhir gitu Pak Dika. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan terakhir. Iya, ini bikin penasaran nih kalau gitu Pak. Siap. Baik, ya. Itu sepertinya menurut narasumber kita simak secara dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh narasumber.
Ini artinya Pak Sam ini sudah menyusun strateginya nih. Baik, satu pertanyaan lagi. Kita ambil yang sudah raise hand mungkin Pak di sini Pak. Ada Ibu Hasnia Jais. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawab sendiri Pak, karena tadi saya terlempar dari Zoom meeting, saya minta materinya dibagikan, ternyata di grup WA sudah ada dibagi Pak. Terima kasih banyak. Satu pertanyaan Bang. Oh, ini sudah terjawab ternyata. Oke, dari Bapak ini Bapak Hidayat, Bapak Muhammad ya, Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kapten. Nah, seandainya kita sudah pernah buat Google Site yang pernah kita buat, apakah bisa digabung dengan seperti Molagati ini langsung ke ya, terima kasih Pak Kapten. Baik, bisa Pak, sangat bisa. Bapak tinggal langsung aja buat tombolnya nanti. Kalau Bapak sudah pernah membuat Google Site, bisa Bapak edit itu. Oke, bisa. siap. Ya, terima kasih Pak Kapten. Ya, sudah terjawab. Oke, 3 pertanyaan sudah terjawab Bapak. Mungkin Bapak Sam bisa lanjutkan untuk membuat. Kayaknya masih banyak di chat, mungkin Pak Dika dulu cek. Kayaknya ada beberapa pertanyaan tuh. Iya, kalau pertanyaannya banyak, sepertinya ini sudah ada yang sama seperti itu Pak. Oh, ini ada lagi Bapak. Bisakah kita gabungkan ke Google Sheet yang pernah kita buat? Sudah tadi. Iya. Sudah terjawab tadi. Sudah terjawab kan ya sama ya Muhammad barusan. Kemudian di sini kita supaya interaktif mungkin Pak, kita ambil dari Ibu Yetin di sini. Ibu Yetin silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali. Kebetulan saya sebagai guru BK, materinya sangat menarik bagi saya, bisa akan mengadministrasikan bagaimana administrasi BK nantinya. Nah, yang akan saya tanyakan untuk tombol yang ada gambar 4, 3, 2. Nah, di situ nanti apakah bisa kita ngeklik tombol lebih banyak lagi Pak di situ gitu? Apa memang hanya sekali gitu Pak? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Bu. Jadi gini Bu ya, jadi tombol ini hanya contoh saja. Misalkan nih, ini kan 3 Bu ya. Oh saya perlunya bukan 3 tapi 4, tapi udah terlanjur saya buat 3 ini gimana? Gitu ya, nggak masalah sebenarnya. Ya kita bisa tambahkan gambar di sebelah sini bisa. Ya, bisa kita tambahkan nanti. Ini tinggal kita misalkan nih saya perlu satu lagi tombol di sini ya. Saya mau buat tombol misalkan anggaplah tombol aduan siswa misalkan ya ceritanya nih yang guru BK nih. Itu Bapak bisa lewat tambahkan image dulu di sini nih. Tambahkan image. Nah, ini kan image lalu select image. Semua kayak tadi, cari gambar dulu satu. Misalkan kalau aduan apa ya? Coba ikon aduan apa sih bahasa Inggrisnya ya kalau aduan ya Pak Dika ya? lapor itu apa? Coba report ya, coba report icon coba. Misalkan saya pakai ya bebas aja sih sebenarnya kata kuncinya ya. Nah, misalkan mau pakai yang ini nih, pakai yang ini ceritanya nih. Oke, pakai yang ini, insert. Nah, dia akan ada di bawah. Tapi saya perlunya itu mau berderet 4 di sini. Nah, itu sangat bisa. Ini tinggal ditarik aja ke atas ini. Taruh di samping. Nah, taruh di samping. Nah, maka dia akan ada 4. Tapi ini kok bentuknya aneh, ada yang kecil, ada yang besar ya. Maka ini tinggal kita atur saja. Oke, ini kita klik, ini kita kecilin. Nah, ini juga kita klik, ya, kita kecilin. Gitu ya. Ini kita geser-geser aja. Nah, kita atur biar sampai gambarnya besarnya sama. Gitu. Oh, ini masih ini kurang pas. Kalau salah, kita bisa kita undo nih. Itu Ctrl Z juga boleh. Ini kalau mau jadi 4.
Nah, kecil-kecil berarti gambarnya lebih kecil jadinya gambarnya karena kalau 4 ya. Gitu. Gimana Bu? Bisa difahami maksud saya ya? Oke, siap Pak. Terima kasih. Baik. Wah, nggak jadi 4, saya mau 3 kayak tadi nggak bagus nih kalau 4. Ya udah, tinggal Ctrl Z aja berkali-kali. Nah, udah balik lagi kayak 19. Siap Pak, siap. Terima kasih. Oke. Jadi template yang itu tetap bisa diedit. Misalkan nih saya ngambil yang 4. Tapi saya butuhin cuma 2, udah hapus aja yang ini. Klik, lalu hapus. Ini klik, hapus. Ini bisa digeret-geret ini. Nah, mau dikecilin, mau dibesarin bisa. Oke, baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih. Pak Dika? Baik, terima kasih sudah terjawab ya Ibu ya. Mohon maaf barusan belum di-unmute. Oh ya. Ini apakah kita lanjut tombol lagi ini karena waktu tinggal 7 menit ini atau jawab pertanyaan aja mungkin ya? Tinggal 7 menit Bapak. Ya, biar tanggal 10 kita lanjutin tombol-tombol yang lain nanti. Oh, kita lanjutin di pertemuan tanggal 10 begitu Pak ya? Ya, betul, tombol-tombol yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan Pak ya, 2 pertanyaan lagi mungkin. Boleh. Oke, kita sharing Bapak Ibu. Tanyakan apa yang masih menjadi belenggu kepada mumpung ada kaptennya nih Bapak Ibu terkait akun Belajar ID dan yang pastinya topiknya terkait ini notulen rapat di Molagati. Saya pilih di sini Ibu Yetin Pak, Ibu Yetin Suhartini. Silakan Ibu Yetin. Ibu Yetin. Nah, ini ada dari kolom chat, Pak. Bagaimana cara share ke teman? Bagaimana cara membagikan ke teman yang sudah kita beri akses sebagai editor? Nah, ini jadi kolaborator berarti ya? Nanti untuk kalau gimana biar orang bisa ngakses Molagati yang kita buat, nanti di pertemuan terakhir itu akan dibahas. Karena kita akan share kan kalau udah jadi nih. Kalau belum jadi jangan share dulu nih. Gitu ya. Jadi sekarang fokus dulu ke membuatnya ini. Jadi biar tetap penasaran sampai tanggal 12, tanggal 14 malah. Oh, kalau ya, misalkan gitu. Ibu siapa tadi Pak? Misalkan dari Ibu ini, Ibu Iswi Soliha itu yang menanyakan maksud Bu Iswi itu supaya misalkan dia mencari kolaborator sama temannya tim. Jadi berarti di Google Sheet-nya itu akan dikelola bersama mungkin seperti itu. Oh, ya. Kalau misalkan Google Sheet ini biar bisa juga buat oleh 2 orang, misalkan Ibu dengan rekannya Ibu, maka nanti rekannya Ibu itu Ibu tambahkan ke sini menjadi kolaborator. Ini ada di menu share nih. Share yang ini ya. Nah, lalu nanti Ibu tinggal tambahkan aja nanti di sini emailnya teman. Misalkan nih Pak Buyung teman saya jadikan dia editor. Nah, lalu saya kirimkan send, maka nanti di emailnya Pak Buyung ini akan ada link yang dikirim. Nah, gitu. Udah Pak, berarti sekarang Pak Buyung udah bisa ngedit Google Sheet saya ini gitu. Jadi 2 orang yang bekerja membuat ini gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi bisa mendapatkan. Berarti dari Google Sheet ini sangat ini Pak ya, sangat fleksibel Pak ya. Fleksibel ya. Dulu teman bisa kerja seperti itu. Dan semua ini kan tersimpan otomatis di Google Drive kita. Nah, kalau misalkan Google Drive-nya penuh, kemungkinan itu kayaknya kalau pakai Belajar ID penuh berarti banyak sekali nih Pak Andika filenya. Ini ada yang curhat di chat itu, Google Drive-nya udah penuh memorinya katanya. Kalau misalkan itu akun Belajar ID-nya yang penuh berarti banyak sekali filenya ya di situ ya. Iya, di awal mungkin ya, banyak videonya. Kemudian ngomong-ngomong Google Drive nih Pak, ada yang nanya lagi Pak, apakah setiap membuka aplikasi Molagati harus melalui Google Drive? Oke, kalau Bapak yang sebagai editor, ya, saya sarankan lewat Drive saja. Gitu. Bisa sih sebenarnya lewat Google Site, cuman mending lewat ini aja dah, lewat apa? Lewat Google Drive gitu. Ya biar nggak bingung-bingung. Tetapi kalau yang membuka adalah guru yang sebagai pengguna, itu nanti cara membukanya nanti akan dijelaskan di pertemuan terakhir.
Tapi kalau yang sebagai editor, Bapak mending lewat Google Drive aja deh gitu. Oke. Jadi pengguna itu yang dimaksud pengguna seluruh siapapun orang sedunia ya berarti ya, tidak hanya di sekolah tersebut. Betul, makanya nanti ini Ibu Bapak. Jadi websitenya Ibu Bapak ini kalau udah di-share ke publik kan siapapun bisa ngelihat. Maka itulah gunanya tadi saat kita klik share ini kan kita taruhkan email siapa namanya, email teman-teman kita yang bisa membuka. Selain email yang ini, yang 3 ini, sekalipun dia tahu link Molah Gati kita ini, dan dia bisa klik tombol ini, tapi nanti notulen rapatnya itu aksesnya ditolak bunyinya, nggak bisa dia mengakses. Kenapa? Karena yang kita izinkan untuk membuka notulen rapat hanya 3 orang ini, gitu. Baik, terima kasih. Jadi itu berlaku untuk ini Pak, untuk Google Doc aja ya? Nah, makanya sengaja saya sampaikan yang paling mudah ini, yang paling mudah dulu untuk Google Doc notulen rapat, karena nanti pengaturan ini juga akan berlaku di menu-menu yang lain nanti, gitu. Makanya kalau Ibu Bapak sudah paham langkah malam ini, maka insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan jauh lebih lancar, karena hampir sama pengaturannya. Baik, itu kalau misalkan notulennya ada 2 di sekolah gitu Pak ya. Jadi bisa bersamaan kita mengisi notulennya. Mengisinya bisa samaan. Oke. Dan ini kebetulan kalau misalkan kalau drive Bapak penuh ya berarti harus beli drive gitu. Ya. Jadi harus beli ini, beli akun belajar ID saja. Tapi kalau akun belajar ID penuh kayaknya perlu dibersihkan, mungkin ada video-video yang nggak penting mungkin di dalam itu. Jadi bisa dihapus nih. Kalau misalkan Google Drive belajar ID-nya penuh kayaknya terlalu banyak mungkin file-file yang nggak penting di situ kayaknya. Karena saya aja yang sebagai kapten aja baru 20 giga mungkin yang kepake. Iya Bapak, sama itu masih ini. Baik. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Saya sekarang satu pertanyaan lagi mungkin Pak. Dari Pak Agus Ramdan ini. Oh, dari ini Pak, dari Ibu Bapak Zulkarnain. Silakan Bapak Zulkarnain. Bapak Zulkarnain. Ibu Lydia, silakan Ibu. Baik Pak, tadi cuma ketinggalan penjelasannya. Mau nanya cara membuka Google Site di Google Drive-nya akun belajar ID bagaimana ya? Baik, jadi gini, kalau misalkan kan tadi Ibu udah buat, sebentar nih ya. Tadi kan ini Google Drive-nya Bu ya. Nah, kalau kan tadi kan saya sudah membuat tadi. Nah ini tinggal saya refresh saja, yang saya buat tadi akan kesimpan di sini nih. Nah ini dia Google Site-nya. Itulah makanya tadi saya minta untuk membuat folder dulu ya, semua file-file Molah Gati itu terkumpul di sini gitu. Nah nanti kalau mau membuka Molah Gati yang sudah dibuat, tinggal klik aja yang ini, bisa kebuka lagi. Kalau mau buat yang baru lewat new gitu. Oh, klik new folder ya Pak? New di more. Nah, new more Google Site. Oh, Google Site. Oke. Nanti rekaman bisa ditonton ya, nanti kami kirimkan rekamannya. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih. Nah, nanti untuk saya sama-sama Bu. Nanti untuk rekamannya itu seperti biasa ya, Ibu Bapak bisa akses lewat SID kolaborasi Pembel itu Bu ya, yang ini. Kan Ibu Bapak masuk ke ke web ke ini ya, lewat link ini. Betul ya? Nah, nanti kita akan taruh rekamannya di sini nanti. Rekamannya di sini. Itu ya. Baik, Pak Andika itu saja mungkin. Baik, terima kasih Bapak Sam. Nah, Bapak untuk mendapatkan sertifikat sudah dijelaskan tadi Pak Andika ya? Iya, siap. Oke. Nah, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir sudah dibagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisikan daftar hadirnya untuk sesi pertama pada malam hari ini. Untuk yang di kanal YouTube, Bapak Ibu bisa bergabung melalui
WhatsApp group, nanti link daftar dirinya juga akan dibagikan di WhatsApp group Kokobar. Nah, Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 10 Juli akan berlangsung Molagati Part 2, di mana akan melanjutkan materi untuk membedah bagaimana untuk membuat Molagati dengan cepat seperti itu ya. Kemudian di part 3-nya tanggal 12 Juli. Dan tanggal 14 Juli ini ada webinar yang akan dilaksanakan oleh penggerak komunitas belajar platform Merdeka Mengajar yang akan membahas tentang inovasi modul belajar terdiferensiasi. Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung mulai sekarang melalui tautan s.id/ma-keren. Seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan di screenshot, dicatat, dan langsung diakses dan mendaftar. Jangan lupa di kalendernya, di kalender handphonenya itu bisa dituliskan nanti tanggal 14 Juli jam 7 malam bisa kita ikutin. Dan rangkaian dari webinar ini diharapkan Bapak Ibu juga dapat menghadirinya. Jadi lusa akan ada lagi di part 2. Sekian dari saya. Kalau saya pikir ya dari tadi tuh Pak Sam sudah sangat memberikan solusi ya, yang sangat inovatif menurut saya. Dan tentunya materinya juga seru banget. Harus dipraktikkan oleh Bapak Kapten yang satu ini. Praktik baik dalam mengoptimalisasi akun belajar ID. Dan ini saya rasa